Salah satu kebudayaan asli Kabupaten Kediri yang sangat melegendaris adalah Wayang Mbah Gandrung. Pagelaran wayang ini dilakukan hanya untuk momen-momen sakral dan tidak dipertunjukkan setiap saat di hadapan publik. Wayang Mbah Gandrung kali ini dipentaskan oleh dalang generasi ke-9 bernama Mbah Akad. Pagelaran kali ini digelar cukup sederhana karena sebagai syarat atau nazar seseorang. Dalam pementasan yang berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam kali ini mengambil lakon Dewi Sekartaji untuk mengangkat derajat Kabupaten Kediri yang merupakan permintaan dari pemilik hajat. Jadi nek pengen dihormati, pengen disegani, yo ngono kok tata carane. Kono misale nyuweki sembako 2 kilo, kono ya 2 kilo. Aja kono 10 kilo kene 2 kilo. Artine sing 2 kilo karo 10 kilo ki apa? Kampane yo padha menungso. Nah, tenan.
Kalau dari bentuk wayang gandrung ini sebetulnya yang disebut oleh Mbah Gandar sebagai wayang Kediri itu babonnya Damar Wulan. Nah kemudian semua fungsi wayang pada era itu sebelum era 70-an, 60-an atau 40-an lah, 40 ke atas, itu bukan pertunjukan tapi ruat. Yang disebut wayang Kediri itu wayang Damar Wulan. Nah Damar Wulan sendiri itu sebetulnya dari kata damar piwulang. Damar itu Damar piwulang. Lampu gitu. Lampu pencerah. pencerah. Gitu ya. Nah itu ada dua hal di tengah-tengah di dalamnya itu ada dua ukoro itu yang namanya sabdo paelon, itu sabda yang bisa diikuti sekaligus persoalan-persoalan noyo genggong gitu. Noyo itu pikiran batin yang buncah gitu. Pokoknya Mojopahit tapi mungkin perkembangannya setelah itu. Mungkin era Pajang ya. Karena Pengging itu melegitimasi anaknya itu menjadi Mas Karebet kan. Nah, Mas Karebet sendiri itu kan Damar Wulan. Nah, Damar Wulan yang dalam sastra ini gitu kan ada cantolan sejarahnya tapi tidak linear sejarah. Di dalam wayang gandrung namanya gandrung. Berarti ini ajaran cinta. Mbah Gandar berulang-ulang gitu menyebut bahwa yang kami tularkan ini adalah ajaran katresnan. Disebut juga katresnan itu pitulungan. Nah, fungsi mistisnya itu pitulungan. Jadi ruat ini tadi ada orang kena aral, kena apa gitu, minta doa gitu kan, supaya aralnya dibuang. Nah, simbol-simbolnya menarik. Misalnya kala ya. Kala itu bentuknya di sini sederhana sekali. Gagangannya itu kayu, wajahnya buto, ya kan? Tapi lar, jadi bentuk bulu merak itu bisa disimbolisasi menjadi kayu, bisa hutan, bisa kota, artinya ruang hidup lah ya, ruang hidup atau pohon hayat itu. Tapi di sini sederhana sekali digambarkan melalui kala, terus kemudian atasnya seperti sulak ya. Nah itu fungsinya membersihkan tadi, membersihkan asap gitu kan, asap. Setiap ini diurapi dengan sabutan-sabutan itu dan sebagainya gitu. Nah gandrung dan cinta, maka persoalan-persoalan keberduaan itu di dalam cerita ini kan menjadi substansi, menjadi inti gitu. Panji itu kan Kalau cerita Panji satu, terus kemudian pisah, terus menyatu ulang gitu. Itu kan ajaran cinta bahwa dari persenyawaan dua unsur tadi lahirlah peradaban, lahirlah keberlangsungan dan seterusnya. Intinya ini hanya mengenai keberduaan tadi. cinta itu tadi. Ya, ceritanya bisa macam-macam. Terus kemudian ruatan itu menjadi inti. Ruatan itu menjadi inti. Kalau di Wayang Purwo, ruatan itu khusus, selalu mengkisahkan mengenai Bathara Kala, tentang waktu, tentang hal ihwal tentang waktu. Ya. Tapi kalau ini tidak. Walah. Ini bos piper iki ngangkat iki. Yuk, Mas Piper. Ya, hari ini tadi menemakan acaranya untuk ruatan, termasuk ada orang punya tujuan, termasuk ujar. Saya kalau tidak salah generasi kelima, saya turun asli ini. Ini wayang Mbah Gandrung itu ya apa menemakan Mbah Gandrung. Itu ceritanya kan awalnya kan dari tidak disangka-sangka bukan buatannya manusia. Buatan siapa, tapi kalau kita memahami baca mungkin yang kuasa mengendaki seperti itu.
Mbah Gandrung itu temanya seperti apa, namanya Mbah Gandrung. Mbah itu sama aja, sesepuh, Gandrung itu sama aja. Sudah menyatu atau senang. Jadi itu temanya seperti itu. Dalam Masehi 1447 itu kalau kita hitung sampai sekarang itu kurang lebih 700 berapa tahun? 3 ya abad itu, Masehi itu. Itu adanya seperti itu. Makanya menemakan Mojopahitan. Jadi kalau seandainya kita sebagai jadi dalang, apa yang judulnya itu yang dikaitkan dari kerajaan. Apa yang kerajaan Mojopahit awalnya dari mana, keduanya seperti apa, ketiganya bagaimana supaya menggugah, supaya masyarakat tema biar tahu yang duluan. Di depan. Kalau ini yang di belakang itu pun bisa membawa petaka juga. Jadi yang otomatis yang punya hak. Nah seperti itu. Mbah ini jalannya jauh-jauh. Untuk alat musiknya Pak? Kan ada gong kenong, ada gambang, rebat. Tadi tempatnya kok Masih ya, Mbah. Assalamualaikum. Kalau ini memang dari kakak moyang sebetulnya itu dananya banyak. Cuman dibangun tidak mau. Kayak makanya Kediri simbol macam. Mbah,